Terjemah ngaji Minhajul Abidin Kiai Haji Ubaidillah Faqih. Edisi Sekaran, tanggal 24 Juli tahun 2025. Fasal, wahai manusia, engkau harus mengerahkan segala daya upayamu untuk melewati rintangan berat dan panjang, karena fase ini adalah hambatan yang paling sulit, berat, menyita banyak energi dan paling berbahaya. Sungguh kebinasaan di antara manusia seluruhnya adalah terputus dari jalan Allah, dan hal itu ada kalanya disebabkan karena dunia, manusia, setan, dan nafsu. Sungguh aku telah mengulas di dalam kitab Ihya, Al-Asrar dan Qurba Ilallah, di sana aku tegaskan juga bahwa manusia harus betul-betul bersungguh-sungguh dalam melewati rintangan ini. Maksud dari bab ini adalah bahwa aku berharap kepada Allah kiranya berkenan menunjukkan kepadaku metode rahasia mengobati hati, memperbaiki diri sendiri, juga menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Karena itu maka dalam bab ini aku ringkas lafadznya namun sangat dalam maknanya, dapat memuaskan siapapun yang mau mendalaminya, akan menjadi jelas baginya jalan yang terang insya Allah. Pasal ini secara khusus akan mengulas kiat-kiat sukses melewati rintangan dunia, manusia, setan, dan nafsu. Adapun kiat sukses melewati rintangan berupa dunia di dalam perjalananmu menuju Allah adalah, engkau harus benar-benar zuhud dan tidak terlena padanya. Karena itu maka engkau harus mengerti kondisimu yang pasti tidak akan lepas dari tiga kemungkinan ini. Kemungkinan pertama engkau termasuk kategori orang yang mampu memahami dan mengerti hakikat dunia. Dalam situasi ini kiat untuk mengobati hatimu cukuplah engkau mengerti bahwa dunia adalah musuh Allah, sedangkan Allah adalah kekasihmu, dan sesungguhnya dunia adalah lawan akalmu, dan akalmu adalah harga dirimu. Kemungkinan yang kedua, engkau termasuk kategori orang yang mempunyai cita-cita luhur dan usaha keras dalam beribadah, maka kiat untuk menyembuhkan hatimu dalam kondisi ini cukuplah engkau mengerti bahwa di antara keburukan dunia adalah keinginan dan selalu berpikir untuk mendapatkannya dapat menghalangimu dari ibadah dan kebaikan apalagi bahaya dunia itu sendiri jika sudah engkau dapatkan. Kemungkinan yang ketiga, engkau termasuk orang yang terlena dan tidak mengerti hakikat dari dunia, tidak punya cita-cita yang mendorong untuk melakukan perilaku mulia. Maka dalam kondisi diri seperti ini, kiat untuk menyembuhkannya adalah cukup dengan memahami bahwa dunia tidaklah kekal, engkau pasti akan meninggalkannya, atau ia yang akan meninggalkanmu. Sebagaimana dikatakan Hasan al-Basri, jikapun kekayaan duniamu bisa tetap, tapi bukankah dirimu tidak akan bisa tetap, jika demikian lalu apa gunanya engkau menyengsarakan diri memburunya, menghabiskan umur yang berharga hanya sekadar untuk mencarinya. Sungguh baik ucapan seorang penyair, dermakanlah dunia, maka niscaya dunia akan didatangkan kepadamu berlipat-lipat. Bukankah dunia itu pasti akan sirna? Lalu apa yang kau harapkan dari kehidupan yang tidak kekal ini, yang dalam hitungan beberapa malam saja ia bisa berubah? Tidaklah dunia ini melainkan hanya seperti bayang-bayang, ia datang menaungimu lalu sesaat kemudian pergi meninggalkanmu. Maka sudah sepatutnya lah sebagai orang yang cerdas dan waras, engkau tidak tertipu dengan dunia. Sungguh benar apa yang dikatakan Imam Hasan al-Basri dalam syairnya. Dunia itu tak ubahnya hanya ibarat mimpi atau bayang-bayang, orang cerdas tentu tidak akan tertipu olehnya. Selanjutnya, kiat sukses untuk melewati rintangan yang berupa setan dalam perjalananmu menuju Allah, cukuplah kiranya engkau memahami pesan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhan aku berlindung kepadamu dari godaan setan, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka kepadaku. Perhatikanlah, ini Nabi Muhammad SAW, seorang yang terbaik dari seluruh alam, teralim, tercerdas, termulia di hadapan Allah, tapi masih diperintah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan setan, apalagi dirimu yang masih bodoh penuh kekurangan dan keterlenaan, tentu harusnya lebih keras lagi permohonan doamu. Adapun kiat sukses melewati rintangan berupa manusia di dalam perjalananmu menuju Allah adalah cukup kiranya engkau memahami bahwa seandainya engkau bergaul dengan mereka mengikuti keinginan dan tujuannya maka niscaya engkau akan banyak melakukan dosa dan merusak urusan akhiratmu. Tapi jika engkau menyelisihi mereka maka mereka akan memusuhimu dan hidupmu menjadi susah sehingga urusan duniamu menjadi kacau balau. Engkau tidak bisa terhindar dari situasi di mana mereka akan memaksamu dalam permusuhan yang menjatuhkanmu dalam keburukan. Jikapun mereka memujimu justru aku khawatir itu sangat berbahaya dan menjerumuskanmu dalam sifat ujub. Sebaliknya jikapun mereka mencela dan menghinamu maka aku juga khawatir itu menjadikanmu sedih dan galau bahkan marah yang bukan karena Allah. Kedua hal ini tentulah sama-sama berbahaya. Selanjutnya ingatlah keadaanmu bersama mereka ketika sudah melewati 3 hari di dalam kubur,
bagaimana mereka meninggalkan, menghindar dan melupakanmu. Hampir saja mereka itu seperti tidak pernah mengenalmu sama sekali, maka tidaklah ada di antara mereka yang tersisa dan setia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini adalah sebuah kerugian yang amat besar? Engkau membuang waktumu bersama manusia padahal sangat sedikit di antara mereka yang setia dan menepati janji. Demi itu engkau mengorbankan ibadah kepada Allah yang menjadi sandaran segala urusan. Tidak ada yang setia selama-lamanya kecuali Allah. Segala kebutuhan tertuju dan bersandar padanya, perlindungan dalam setiap keadaan, kesulitan dan mara bahaya seluruhnya hanya kepada Allah, tidak ada selainnya. Sadarilah hal ini wahai orang yang miskin ilmu, semoga Allah memberimu petunjuk dan hidayah berkah kemurahannya. Amin. Wallahu a'lam. Sirojut Tolibin Juz 2 halaman 3-13. By Al-Fakir Abdul Aziz Jasem. Terjemah Ngaji Minhajul Abidin Kiai Haji Ubaidillah